Halo semuanya, kali ini kita akan membahas materi mengenai ketenagakerjaan. Baik, mari kita lihat terlebih dahulu komposisi penduduk dan tenaga kerja. Nah, di sini penduduk terbagi menjadi dua, yaitu penduduk usia kerja atau tenaga kerja dan penduduk di luar usia kerja atau bukan tenaga kerja. Penduduk usia kerja sendiri terbagi menjadi dua, ada angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Adapun angkatan kerja terbagi menjadi dua golongan, yaitu menganggur dan bekerja. Nah, seseorang yang bekerja, tidak semua orang itu bekerja secara penuh, tetapi ada juga yang setengah menganggur. Oke, lalu bukan angkatan kerja. Siapa saja yang bukan angkatan kerja? Yaitu seseorang yang sedang bersekolah, kuliah, mengurus rumah tangga, atau penerima pendapatan. Berikut merupakan pembagian penduduk menurut usianya. Nah, yang pertama ada penduduk usia kerja atau tenaga kerja. Nah, dan yang kedua itu penduduk di luar usia kerja atau bukan tenaga kerja. Nah, di sini penduduk usia kerja berumur 15 sampai 64 tahun, maka dikatakan penduduk usia kerja. Kemudian yang kedua itu penduduk di luar usia kerja, yaitu dari umur kurang dari 14 tahun atau 0 sampai 14 tahun dan lebih dari 65 tahun. Oke, ketenaga kerjaan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, menyebutkan bahwa ketenaga kerjaan adalah segala yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja itu sendiri. Apa itu tenaga kerja? Nah, dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Yang berarti ini yang mencakup penduduk yang punya kemampuan untuk bekerja atau berusia 15 tahun ke atas. Nah, di sini tenaga kerja terbagi menjadi dua, yaitu ada angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, yang pertama ada angkatan kerja. Angkatan kerja ini adalah warga negara yang aktif, ikut serta menyumbangkan tenaga dalam kegiatan produksi, serta warga negara yang sedang mencari pekerjaan atau yang masih menganggur, tetapi sewaktu-waktu siap bekerja. Di sini terdapat dua golongan angkatan kerja. Yang pertama pekerja dan yang kedua pengangguran. Nah, pekerja itu seseorang yang memang benar-benar bekerja. Sedangkan pengangguran yaitu seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha atau juga punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan. Kemudian bukan angkatan kerja. Nah, bukan angkatan kerja ini adalah warga negara yang tidak aktif dalam kegiatan produksi. Atau penduduk yang usia produktif atau usia kerjanya 15 tahun ke atas, tetapi masih bersekolah atau berkuliah, lalu bekerja sebagai ibu rumah tangga tanpa diupah, lalu seseorang yang sudah pensiun, gitu. Selanjutnya di sini ada rumus menghitung TPAK dan DR. Nah, jadi TPAK ini adalah tingkat partisipasi angkatan kerja yang gunanya untuk menghitung perbandingan antara angka kerja dan penduduk usia kerja. Nah, jadi semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja, maka menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasok tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Jadi di sini kata kuncinya apa? Nah, jadi di sini kata kuncinya adalah tenaga kerja yang tersedia banyak. Kalau banyak bagaimana? Nah, itu terkait dengan jasa suatu perekonomian, pasti juga akan banyak produksinya. Nah, kemudian untuk dependensi rasionya atau rasio ketergantungan. Nah, itu perbandingan antara jumlah penduduk di luar usia kerja, yaitu 0 sampai 14 tahun dan ditambah dengan 65 tahun ke atas dengan penduduk usia kerja.
Nah, dependensi ini digunakan untuk melihat keadaan ekonomi suatu negara biasanya kan. Nah, jadi semakin tinggi persentase dependensi rasio, maka menunjukkan semakin tinggi juga beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Lalu sebaliknya, jika persentase dependensi rasionya semakin rendah, maka menunjukkan semakin rendah juga beban yang ditanggung oleh penduduk yang produktif untuk membiayai yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Nah, misalnya di sini rasio ketergantungannya adalah sebesar 54,7%. Nah, artinya itu dalam setiap 100 orang yang berusia kerja atau dianggap produktif mempunyai tanggungan sebanyak berapa? 55 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Oke, berikut merupakan contoh penghitungan tingkat partisipasi angkatan kerja. Nah, soalnya dalam suatu perekonomian yang tergolong sebagai penduduk usia kerja yang berjumlah 27.400.000 orang, tetapi hanya sebanyak 19.100.000 orang yang masuk dalam angkatan kerja. Nah, berdasarkan data tersebut, maka tingkat partisipasi angkatan kerjanya itu adalah berapa? Maka kita masukkan rumus, yaitu rumus TPAK sama dengan bekerja dibagi dengan jumlah penduduk dikali dengan 100%. Nah, yang bekerja ada berapa? Nah, di sini yang bekerja dalam arti masuk dalam angkatan kerja, yaitu 19.100.000 orang. Kemudian jumlah penduduknya, jumlah penduduk usia kerjanya berjumlah 27.400.000 dikalikan dengan 100%. Maka hasilnya ada 69,71%. Nah, jadi berdasarkan data tersebut, tingkat partisipasi angkatan kerja suatu perekonomian tersebut adalah 69,71%. Begitu. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu contoh penghitungan dependensi rasio. Nah, mari kita lihat data tabel berikut. Komposisi penduduk, ada usia dan jumlahnya. Nah, usia 0 sampai 14 tahun berjumlah 24.400. Kemudian yang usia 15 sampai 64 berjumlah 31 juta dan berusia 65 tahun ke atas yaitu 5.200.000. Nah, maka hitunglah dependensi rasionya. Maka kita gunakan rumus dependensi rasio yaitu DR di sama dengan penduduk luar usia kerja dibagi dengan penduduk usia kerja dikali 100. Penduduk di luar usia kerjanya ada 0 sampai 14 tahun yaitu 24.400 juta ditambah dengan penduduk yang usia 65 tahun ke atas yaitu 5.200.000 dibagi dengan penduduk usia kerja berjumlah 31 juta dikali dengan 100, maka hasilnya adalah 94,48%. Nah, jika dependensi rasio sebesar 94,48%, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja atau dianggap produktif mempunyai tanggungan sebanyak 95 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Selanjutnya, kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat atau yang sering kita sebut adalah lowongan pekerjaan. Nah, dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja diartikan sebagai peluang atau keadaan yang menunjukkan ketersediaan lapangan kerja dengan kualifikasi tertentu. Lalu, pihak yang berperan sebagai penyedia kesempatan kerja. Ada apa saja? Ada pemerintah, seperti PLN, BUMN, Pertamina, dan lain-lain. Lalu perusahaan swasta, banyak sekali ada perusahaan tambang, perusahaan sawit, dan lain-lain. Lalu usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, koperasi, serta unit kegiatan ekonomi lainnya. Nah, di sini ada jenis-jenis tenaga kerja. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik, yang kedua ada tenaga kerja terlatih, dan yang ketiga ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, tenaga kerja terdidik, tenaga kerja yang harus menyelesaikan atau menempuh pendidikan terlebih dahulu sebelum memasuki dunia kerja. Misalnya, seorang dokter, seorang guru, pilot,
desainer, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian tenaga kerja terlatih. Nah, tenaga kerja yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman lebih dahulu sebelum memasuki dunia kerja. Nah, contohnya seperti apa? Sopir, montir, tukang las, tukang jahit, gitu. Lalu yang ketiga ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan ataupun pelatihan secara khusus melakukan pekerjaannya. Misalnya apa? Kuli panggul, kuli bangunan, buruh tani, atau pembantu rumah tangga. Nah, mereka tidak membutuhkan pelatihan ataupun pendidikan untuk dapat bekerja. Selanjutnya, permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Nah, yang pertama jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Ya berarti seseorang mencari pekerjaan lebih banyak daripada lowongan pekerjaan. Yang kedua, mutu tenaga kerja yang relatif rendah. Di sini dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang kurang memadai dan juga kurangnya pelatihan-pelatihan untuk karyawan. Selanjutnya, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Biasanya pusat tenaga kerja berada di kota, lalu pengangguran, kemudian kurang sesuai kemampuan tenaga kerja dengan pekerjaannya, lalu rendahnya upah yang diterima oleh tenaga kerja tidak sebanding dengan tenaga yang mereka keluarkan. Lalu kurangnya perlindungan terhadap tenaga kerja. Waktu kerja yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, kemudian kesejahteraan dan kesehatan pekerja yang belum diperhatikan secara optimal. Maka perlu dilakukannya upaya-upaya pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama dengan memperluas kesempatan kerja. Nah, pemerintah juga dapat berupaya mendirikan industri atau pabrik yang bersifat padat karya, lalu dapat mendorong usaha kecil menengah ke atas dan mengintensifikasikan pekerjaan di daerah-daerah pedesaan. Nah, kemudian mempermudah proses rekrutmen tenaga kerja. Lalu selanjutnya membatasi penggunaan tenaga kerja asing. Kemudian meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah, meningkatkan kualitas tenaga kerja ini dapat melakukan pelatihan-pelatihan sehingga tenaga kerja yang dihasilkan dapat bersaing dengan tenaga kerja di luar negeri. Lalu selanjutnya menetapkan kebijakan pengupahan. Nah, pemerintah sudah menetapkan upah minimum regional atau UMR. Nah, dengan penempatan upah minimum berarti pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah daripada upah minimum yang sudah ditetapkan. Bahkan setiap tahunnya ada kepastian kenaikan gaji. Lalu yang selanjutnya meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja. Lalu menetapkan waktu kerja. Jika lebih dari waktu yang ditetapkan, maka itu akan dihitung sebagai lembur. Lalu menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Yang dimaksud di sini hubungan antara perusahaan atau pengusaha dengan karyawan. Lalu selanjutnya meningkatkan kesejahteraan serta kesehatan pekerja dan keluarganya. Nah, yang berarti di sini pemerintah memberikan akses kesehatan, lalu akses pendidikan, keuangan, transportasi, dan perumahan yang layak. Lalu selanjutnya ada peningkatan kualitas tenaga kerja. Yang pertama ada upaya pemerintah, kedua upaya swasta, dan upaya individu. Nah, upaya pemerintah ini yang pertama mengadakan pelatihan-pelatihan yang tidak memungut biaya sehingga tidak memberatkan pesertanya. Kemudian menyusun dan melaksanakan program-program, lalu pendirian lembaga pelatihan, lalu menyusun kurikulum pendidikan yang dapat mencetak lulusan berkualitas dan sesuai dengan syarat-syarat dunia kerja. Begitu. Lalu upaya swasta. Nah, biasanya upaya yang dilakukan swasta itu melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan atau kesempatan magang pada peserta didik. Sehingga dapat memberikan pelatihan-pelatihan kepada karyawan dan dapat memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri kepada karyawan atau tenaga kerja yang mereka miliki. Dari individu, yaitu dengan cara pertama meningkatkan kualitas dirinya sendiri, lalu mempersiapkan untuk menentukan masa depan yang akan dia ambil. Kemudian meningkatkan kemampuan dalam keterampilan, berbahasa, dan wawasan. Oke, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.